Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kita mau mulai ibadah online kita pada hari ini. Biarlah di hari ini kita mau minta Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tapi percayalah Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di hati kita. Biarlah kita minta terus untuk keberadaan Roh Kudus memimpin ibadah kita sampai dengan selesainya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Haleluya. Kau hadir di sini. Kami mengasihimu Tuhan. Roh Kudus, haleluya. Ku mengasihimu. Haleluya. Engkau lembut. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Kau hadir di sini. Roh Kudus, kami mengasihimu. Ku mengasihimu. Haleluya. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari katakan lagi, Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Roh Kudus, kami mengasihimu. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari buka hati, kita mau terima Roh Kudus hari ini. Haleluya. Roh-Mu Tuhan, Kita mau buka hati untuk kuasanya bekerja. Haleluya Yesus, haleluya. jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kemurahan dan kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya kami rasakan hari lepas hari. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami masih bisa memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, menikmati apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami terus memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu. Hanya Engkaulah
Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau yang layak untuk kami sembah, kami puji, kami muliakan dalam hidup kami. Biarlah dalam ibadah sebentar yang akan kami lakukan Tuhan, kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu melalui pujian kami. Layakkan kami untuk masuk hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami terus bersyukur, bersukacita untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami mulai ibadah kami penuh dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Memperingati hari Pantekosta, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus minta kuasa Roh Allah itu tetap bekerja di hati saya, di hati Bapak Ibu Saudara. Mari naikkan pujian ini dengan kerinduan kita, karena kita yakin dan percaya Roh Kudus bekerja di seluruh dunia. Roh Allah bekerja. Haleluya. Haleluya. Roh Allah bekerja di seluruh dunia, seperti Nabi bersabda, di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Haleluya. Percaya Bapak Ibu Saudara, Roh Allah ada bahkan di hati Bapak Ibu Saudara. Nyanyi pujian ini dengan kerinduan yang sama. Kalau Roh Tuhan bekerja. Haleluya. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Roh Allah bekerja di seluruh dunia, seperti Nabi bersabda, di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Amin. Ada di sini, ku lihat perubahan dalam tiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi, karena Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Haleluya. Nyanyi dengan sukacita, nyanyi dengan keyakinan bahwa Roh Allah ada di sini. Haleluya. Perubahan dalam tiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi, karena Roh Allah ada di sini. Sekali lagi ku tahu Roh Allah ada di sini. Roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam tiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi, karena Roh Allah ada di sini. Kuasa sorga turun, sesuatu pasti terjadi. Amin. Sesuatu pasti terjadi, karena Roh Allah ada di sini. Mari kita mau rasakan kesukaan sorga. Haleluya. Kesukaan sorga yang ku rasa sekarang ini. Kesukaan sorga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Kesukaan sorga. Kesukaan Amin. sorga. Mari rasakan kuasa Roh Tuhan itu bekerja, memberi kesukaan dari sorga. Haleluya.
ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus yang maha tinggi. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau terus rasakan kuasa Allah bekerja. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kita masih mau minta supaya Roh Kudus itu memenuhi setiap kehidupan kita. Dengan urapan yang baru, dengan minyak yang baru, memberi sukacita, memberi kelegaan, memberi kelepasan. Di situ ada pemulihan yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, nyanyikan pujian ini dengan hati yang rindu. Supaya kita mau minta Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru, Tuhan mau urapi aku. Haleluya. Haleluya. Minyak yang baru urapiku. Datang penuhi kami Tuhan. Mengalir penuhiku. Haleluya. Mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku. Mengalir pulihkanku. Mengalir pulihkanku. Mari Roh Kudus datang. Bebaskan Haleluya. hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu Tuhan. Kami mau selalu bersekutu dengan Tuhan. Lewat Roh Kudus Tuhan yang ada bersama dengan kami. tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, kami mau bersekutu denganmu Tuhan. Satu yang Haleluya, haleluya. bersekutu Roh Kudus, mari penuhi setiap jemaat-Mu. lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, Haleluya. jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan ketuangan Roh Kudus dalam kehidupan kita, membawa kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Membawa kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara, dengan kerinduan yang sama, biarlah kita terus minta Roh itu memenuhi kehidupan kita. Untuk kita selalu dipenuhi dengan kuasa-Nya, dipenuhi dengan firman-Nya. Untuk kita dapat mampu melakukan setiap kebenaran Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Biarlah kita mau punya kerinduan untuk Tuhan mau memenuhi setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak gersang merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air
kerinduan. Katakan, penuhi aku Tuhan. Penuhi aku sekarang dengan air sorga itu, dengan kuasa Roh Kudus itu. Haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Haleluya. Mari kita buka hati kita lebar-lebar untuk kuasa Tuhan bekerja. Untuk kita mau merasakan aliran sorga itu mengalir, memenuhi setiap kehidupan kita. Haleluya. Merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, Haleluya. Mari penuhi kehidupan kami Tuhan. hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang. Haleluya, haleluya. Kami rindukan jamahan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Mari penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Yesus, kami datang kepadamu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus, Engkau hadir dimanapun umat-Mu berada. Dan biarlah seperti pujian ini menjadi kerinduan jemaat-Mu Tuhan, untuk rindu dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Oleh sebab itu kami perlu firman-Mu. Firman-Mu lah yang akan melembutkan setiap hati yang keras. Firman-Mu lah yang akan menyucikan, mengubahkan kami, sehingga Roh-Mu dapat bekerja lebih lagi untuk memenuhi umat-Mu dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang mengurapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu. Engkau taruh firman-Mu sehingga Tuhan, umat-Mu semuanya Tuhan, mereka diberkati oleh firman-Mu. Berkati juga Tuhan setiap telinga yang mendengar. Engkau urapi, berikan pengertian yang benar tentang firman-Mu, dan Roh Kudus bekerja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati ini untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita berkesempatan merayakan hari Pentakosta atau Pentakosta, yaitu hari di mana Roh Kudus dicurahkan
di kamar loteng di antara para murid dan pengikut Yesus. Mereka yang sudah menunggu dan selalu berdoa sepanjang 10 hari itu, kemudian mengalami dan menikmati baptisan kuasa Roh Kudus. Dan hari ini kita rayakan itu dengan sukacita karena sampai saat ini Roh Kudus tetap ada dan Roh Kudus tetap bekerja. Sebab itu tema yang diambil untuk pemberitaan firman pada hari ini adalah penuh dengan Roh Kudus. Ya. Mari kita buka bersama-sama saudara di dalam suratan Efesus pasal yang kelima. Suratan Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jangan mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah penuh dengan roh. Ini merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, supaya jemaat ini hidup sebagai anak-anak terang. Ya. Kita lihat di dalam perikop dari Efesus pasal 5 itu, hidup sebagai anak-anak terang. Dan itu juga berlaku bagi kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman ini. Tuhan menghendaki kita juga hidup sebagai anak-anak terang. Sebab dulu dalam keadaan kita yang berdosa, kita hidup dalam kegelapan. Ya. Efesus 5 ayat 8 katakan, dulu kita hidup dalam kegelapan. Tetapi sekarang keberadaan kita sekarang setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita merupakan terang di dalam Tuhan. Ya, sebab itu kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Dan kalau kita memperhatikan ayat pokok kita, maka di situ Paulus membandingkan antara mabuk oleh anggur dengan penuh oleh roh. Ya, ayat 18 tadi katakan jangan mabuk oleh anggur. Kemudian di bawahnya katakan hendaklah penuh dengan roh. Paulus membandingkan antara mabuk oleh anggur dan penuh dengan roh. Kenapa? Karena memang kalau kita ingat peristiwa yang terjadi ketika para murid dan pengikut Yesus itu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Maka ada orang-orang di situ yang melihat kejadian itu. Kemudian mereka mulai bertanya satu dengan yang lain. Karena para murid ini dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa yang diberikan oleh Roh kepada mereka. Rupanya bahasa-bahasa yang hanya dimengerti oleh orang-orang tertentu. Sehingga ada orang yang kemudian menyindir dan berkata bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Melihat kenyataan, melihat keadaan yang nyata pada saat itu bahwa mereka, para murid ini dipenuhkan dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata di dalam bahasa roh. Kemudian mulai orang melihat dan berkata bahwa mereka mabuk oleh anggur manis. Orang-orang menyindir para murid ini. Padahal mabuk oleh anggur manis, mabuk oleh anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Sedangkan penuh dengan roh membawa orang untuk memuji Tuhan. Satu perbedaan yang jelas. Sebab itu Paulus membandingkan antara mabuk oleh anggur dan penuh dengan roh. Untuk diketahui
oleh manusia, untuk diketahui oleh orang lain bahwa kalau kita mabuk oleh anggur, maka yang timbul adalah hawa nafsu manusia. Keinginan daging yang timbul. Sementara kalau kita penuh dengan roh, maka yang timbul adalah puji-pujian kepada Tuhan. Orang memuji Tuhan dalam berkata-kata dengan bahasa yang roh berikan kepada mereka itu, mereka memuji Tuhan. Satu hal yang jelas berbeda antara mabuk dengan anggur dan penuh dengan roh. Dan perintah yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus ini merupakan perintah untuk penuh dengan roh, yang berarti bahwa jemaat harus selalu dipenuhkan dengan roh itu. Bukan hanya satu kali, kemudian cukup berhenti. Saya pernah dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Tetapi perintah itu seterusnya, artinya berkelanjutan. Kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus itu dipenuhkan secara berkelanjutan. Tidak berhenti hanya di satu waktu, kemudian menunggu lagi sekian lama baru dipenuhkan. Tapi biarlah itu juga menjadi perhatian kita, bahwa kita sebagai orang-orang percaya kita juga selalu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu merupakan manifestasi, merupakan perwujudan Kristus yang ada di dalam orang yang percaya. Artinya wujud bahwa roh itu tinggal di dalam kita. Kristus itu tinggal di dalam kita dan memenuhi kehidupan kita. Kemudian bagaimana caranya supaya kita dapat dipenuhkan dengan Roh Kudus? Sehingga kita dapat selalu memuji Tuhan. Kita dapat selalu memuliakan Tuhan. Kita harus tahu, saudara-saudara, bahwa Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang percaya. Satu, orang-orang percaya yang menerima perintah Tuhan. Orang-orang yang mau menerima perintah Tuhan. Dengan kata lain, ini adalah orang-orang yang mencari perintah Tuhan. Mereka mempunyai keinginan, mereka mempunyai kerinduan untuk mengetahui, dan dengan demikian mereka mencari perintah Tuhan atau firman Tuhan. Kemudian ketika mereka sudah mendapatkan firman Tuhan itu, mereka menyimpannya dalam hati, mereka memahaminya, dan menjadikan perintah Tuhan itu sebagai miliknya. Pertama, ya, jadi orang-orang yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus adalah orang-orang yang mau menerima perintah Tuhan. Orang-orang yang mau menyimpan perintah itu dalam hati, orang-orang yang mau memahami perintah itu dan menjadikan perintah itu miliknya. Yang kedua, Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang percaya yang mau melakukan perintah Tuhan. Jadi bukan hanya mencari, bukan hanya menerima perintah, tetapi juga yang melakukan perintah itu. Jadi kedua faktor ini harus ada dalam diri orang percaya. Orang percaya yang menerima perintah Tuhan, mendengar, mencari perintah Tuhan, dan orang yang melakukan perintah Tuhan. Ya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 21 katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi
Wujudan Allah itu di dalam kita akan nyata kalau kita mau memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Sebab itu Roh Kudus akan dicurahkan kepada orang-orang yang mau menerima perintah dan melakukan perintah itu. Jika seorang mengasihi Tuhan, ya, kalau kita baca lanjutan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 23, jika orang mengasihi Tuhan, maka ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami, perhatikan kata ini, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Artinya keseluruhan Allah itu akan tinggal di dalam kita. Kami, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami akan tinggal bersama-sama dengan dia. Yaitu bagi orang-orang yang sekali lagi menerima perintah Tuhan dan melakukan perintah itu. Dan kita tahu firman Tuhan mengatakan perintah Tuhan yang utama, perintah Tuhan yang kita kenal sebagai amanat agung itu. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal 28, 19-20 dengan jelas itu dikatakan, pergilah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi perintah Tuhan yang penting, yang harus kita taati, yang harus kita lakukan adalah pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajar mereka. Itu perintah Tuhan. Dan bagi orang yang mencari perintah Tuhan, yang sudah mendapatkan perintah itu dan kemudian melakukan perintah itu, maka dia pun harus pergi untuk bersaksi. Pergi untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran itu. Ya, dan memang bukan hal yang mudah untuk menjadi saksi Tuhan. Bukan hal yang ringan menjadi saksi Kristus. Karena akan banyak hambatan, ada banyak orang-orang yang tidak senang, ada orang-orang yang kemudian mau menentang kita ketika kita berusaha untuk melakukan kebenaran firman Allah. Untuk kita melakukan perintah Kristus itu. Yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ada banyak yang akan menentang kita. Ada banyak yang mau melawan kita. Ada penderitaan yang harus kita alami. Karena memang iblis sebagai seteru Allah dan anak-anaknya itu akan terus bergerak. Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan berusaha menggagalkan tugas kita. Dia akan berusaha untuk menggagalkan upaya kita yang harus kita jalankan ini. Perintah Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan yang menjadi kewajiban kita. Iblis tidak suka akan hal ini. Dia akan berusaha sedemikian rupa untuk menarik kita, untuk menggagalkan upaya ini. Jadi jangan heran saudara-saudara ketika kita mulai memiliki Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita mencari firman Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan. Dan Tuhan mengajar kita untuk menjadi saksi Tuhan. Ketika kita mulai bersaksi kepada orang lain, mereka mungkin menentang kita. Tidak semua orang dengan mudah, dengan rendah hati mau menerima keberadaan kita. Mau menerima firman yang disampaikan kepada kita. Karena memang tidak mudah. Tetapi jangan kemudian hal itu membuat kita mundur. Jangan kemudian membuat kita, wah saya tidak bisa. Tidak mungkin dapat mengerjakan tugas itu. Tapi Tuhan tolong kita
Ya, sebab itu untuk alasan itulah Tuhan mau memenuhkan kita dengan Roh Kudus. Tuhan mau memampukan kita untuk dapat menjalankan tugas kita, menjalankan perintah Tuhan itu. Ya. Satu maksud yang Tuhan berikan ketika Dia memberikan atau membaptis kita dengan Roh Kudus itu, satu maksud di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, kemampuan, kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi dalam ketidakmampuan kita untuk melakukan perintah Tuhan, Tuhan berikan kepada kita Roh Kudus, dan dengan Roh Kudus itu kita akan menerima kuasa. Dan dengan kuasa itu maka kita akan menjadi saksi Kristus. Jadi tujuan diberikannya atau dipenuhkannya kita dengan kuasa Roh Kudus adalah supaya kita menjadi saksi, supaya kita memiliki kuasa, supaya kita memiliki keberanian, supaya kita memiliki kemampuan untuk menjadi saksi Kristus. Firman Tuhan adalah kebenaran, ya, dan kuasa itu menyanggupkan kita, membuat kita sanggup, membuat kita bisa menjalankan tugas kita, karena memang dengan kuasa itu membuat kita menjadi berani. Sebab banyak kali saudara ketika kita bersaksi, ketika kita mulai menyaksikan tentang Yesus yang adalah juru selamat itu kepada orang lain, seringkali timbul ketakutan dalam hidup kita, ketakutan dalam hati kita. Bagaimana kalau orang itu menolak? Kalau hanya menolak, bagaimana kemudian kalau orang itu marah? Bagaimana kemudian kalau orang itu melakukan sesuatu, menyerang kita dan lain sebagainya. Satu pikiran-pikiran yang ada di dalam kita, yang membuat kemudian kita takut sehingga kita tidak bergerak untuk menjalankan perintah itu. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 dengan jelas dikatakan, ketika para murid itu penuh dengan Roh Kudus, maka mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Contoh Petrus dan Yohanes harus menghadap pengadilan karena memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi mereka menjadi orang-orang yang berani untuk memberitakan firman Tuhan itu, memberitakan kebenaran itu. Karena apa? Karena dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Jadi supaya kita bisa menjalankan perintah Tuhan, Tuhan berikan kepada kita kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa itu kita mempunyai keberanian dan kemampuan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Sebab itu orang yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus adalah orang-orang yang berani dan orang-orang yang bersukacita. Ya, murid-murid Tuhan mendengar apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Mereka memuliakan Tuhan. Dan mereka dengan bergairah, dengan berani mereka kemudian menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bersaksi. Karena apa? Karena dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ada 3 ciri orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Pertama, orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang suka menyanyi, orang yang suka memuji Tuhan. Dalam Efesus pasal yang ke-5,
ayat yang ke-19. Suratan Efesus pasal yang kelima ayat 19 katakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Orang yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus adalah orang yang suka memuji Tuhan dalam puji-pujian dan menyanyikan puji-pujian pada Tuhan. Itu yang Tuhan berikan kepada kita sebagai ciri orang yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Ciri yang kedua, orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus adalah orang yang suka untuk mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur karena mereka tahu, atau kita bahkan tahu, bahwa kita ada dalam tangan Tuhan. Kita ada dalam tangan Tuhan dan Dia menguasai kita. Tangan Tuhan yang kuat itu, tangan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Dia menguasai kita. Kita berjalan bersama Dia, dan Dia akan membawa kita pada pengalaman demi pengalaman untuk dipenuhkan dengan Roh Allah ini. Jadi orang yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, selain mereka suka memuji Tuhan, mereka juga suka untuk mengucap syukur. Mereka tahu untuk berterima kasih. Mereka tahu menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena mengetahui bahwa tangan Tuhan yang kuat menguasai mereka. Kalau seorang anak berjalan, saudara, tertatih-tatih mungkin ketika mereka berjalan, tapi kalau ada tangan orang tua yang memegang tangan anak itu, maka anak itu dengan berani akan terus berjalan. Karena apa? Karena ada tangan yang kuat yang memegang dia, yang mencegah dia dari kejatuhan, mencegah dia dari hal-hal yang berbahaya. Begitu juga dengan keadaan kita. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam kita, Tuhan menguasai kita, dan Tuhan memelihara kita. Sehingga dengan demikian, kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu kita tidak perlu khawatir akan apapun juga. Ya, sehingga di dalam Filipi pasal yang ke-4, ayat yang ke-6, kalau saudara baca di situ, dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus akan memimpin perjalanan kita. Roh Kudus akan mencukupkan kita. Dan ciri yang ketiga dari orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang itu tunduk dan hormat. Orang yang tidak suka memecah belah. Orang yang tidak egois dalam kehidupannya. Tetapi orang yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus adalah orang yang suka melayani sesama. Tidak mementingkan diri sendiri. Tidak ingin memecah belah orang lain. Tidak ingin memecah belah jemaat di dalam gereja. Tidak ingin memecah belah satu persekutuan, perkumpulan orang-orang percaya. Tidak ingin memecah belah dengan maksud-maksud mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Tapi orang yang tunduk dan hormat. Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-3. Paulus menulis hal ini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman
yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dengan kata lain, kita tahu menempatkan diri kita. Kita tahu merendahkan hati kita. Rendah hati di hadapan orang, rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak berlebih-lebihan, tidak mempunyai harapan yang terlalu tinggi, yang jauh di atas kemampuan kita berpikir. Walaupun Tuhan sanggup melakukan, tetapi hendaknya dikatakan di sini, hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman kita. Dan hanya orang-orang yang tunduk dan hormat yang mau hidup menurut ukuran iman mereka. Mengetahui bahwa ada Allah yang maha tinggi yang dapat melakukan memang segala perkara. Tetapi jangan kita minta berlebihan, jangan kita berharap berlebihan. Sebagai orang yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, kita tahu menempatkan diri kita. Kita tahu hidup sebagai orang yang rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Sebab itu saudara-saudara, pada kesempatan hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari dipenuhkan, murid-murid dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, pencurahan kuasa Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus kita yakini masih berlaku, masih ada sampai saat ini, dan masih bekerja di tengah-tengah kita. Minta Tuhan penuhkan kita dengan kuasa Roh Kudus. Minta Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita. Jadi satu hidup yang dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Bukan lagi mengikuti hawa nafsu kita, keinginan daging kita. Bukan seperti orang-orang yang mabuk anggur manis, yang tidak bisa menguasai diri, yang hanya menyenangkan keinginan tubuh mereka. Tapi biarlah kita penuh dengan roh. Dan roh itu membawa kita memuji Tuhan. Roh itu membawa kita menyembah Tuhan. Roh itu memberikan keberanian kepada kita. Dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, memampukan kita untuk memberitakan kebenaran firman Allah, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita, karena ada Roh Kudus dalam kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk dalam doa, saya mengajak kita menyembah Tuhan, menyanyikan lagu-lagu yang akan membawa kita untuk menyembah Tuhan dan minta Tuhan penuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Nama Tuhan itu. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah
jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita menyembah Tuhan dan minta kepada Tuhan, penuhkan kita dengan kuasa Roh Kudus itu. Kudus yang mendatangkan kuasa, yang memberikan kemampuan kepada kita. Haleluya. Untuk bertindak benar di hadapan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, menjadi saksi baginya. Dan tolong kami Tuhan. Berikan kepada kami kuasa itu, penuhkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyadari keterbatasan kami Tuhan. Kami mempunyai Allah yang kuat, Allah yang membaptis kami dengan kuasa Roh Kudus itu. Haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir dalam hati kami, penuhi kami, kuasai kami. Haleluya, 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 haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
Haleluya, haleluya. Inilah doa kami Tuhan. Penuhi kami sekarang dengan Roh Kudus-Mu. Karena itulah yang memampukan kami untuk dapat melakukan apa yang perintah-Mu berikan kepada kami. Firman-Mu sudah disampaikan pada saat ini Tuhan, dan kami ingin supaya kami juga penuh dengan kuasa Roh Kudus itu. Karena kami tahu ketidakmampuan kami tahu keterbatasan kami untuk menjadi saksi Tuhan. Kami perlu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah akan memberikan kemampuan kepada kami. Roh Kuduslah akan memberikan keberanian kepada kami. Roh Kuduslah yang akan memberikan pengetahuan kepada kami. Dan biarlah Tuhan dengan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami juga tetap selalu dapat memuji Tuhan. Di tengah kesukaran, di tengah kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kami, tantangan hidup yang tidak sedikit yang harus kami alami. Tapi kalau Roh Kudus ada dan Roh Kudus memenuhi kami percaya Roh Kudus akan memberikan damai, sejahtera, sukacita di dalam kami. Sehingga kami boleh selalu membesarkan nama Tuhan, mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami dalam ibadah kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Dan sebab itu biarlah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Roh Allah mengambil alih seluruh pimpinan dalam hidup kami, supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Jalan menurut rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga bawa saudara-saudara kami, mereka yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, dalam keadaan berduka mungkin Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan lawati mereka, Tuhan jamah mereka. Sembuhkan yang sakit, memberikan penghiburan kepada mereka yang berduka. Berikan kekuatan kepada mereka yang dalam keadaan lemah. Supaya mereka juga boleh merasakan bagaimana aliran kuasa Roh Kudus bekerja di dalam mereka. Kalau mereka mempunyai hati yang rindu untuk mencari perintah Tuhan, hati yang rindu untuk melakukan perintah Tuhan, kami percaya maka kami menjadi orang-orang yang akan dibaptis oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami penuh dengan kuasa itu, dan kami boleh selalu memuji Tuhan dan menyaksikan nama Tuhan di banyak orang. Melalui kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami, ibadah online ini Tuhan. Dan kami serahkan semua hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan, pemeliharaan dan kuat kuasa Roh Kudus, yang akan selalu menyertai kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.